5 cara ampuh mengatasi anak hyperaktif di rumah. Apakah Anda pernah merasakan kewalahan menghadapi anak yang tampak tidak pernah kehabisan energi, sulit diam, dan selalu ingin bergerak? Bagaimana jika ternyata perilaku tersebut adalah tanda bahwa anak Anda termasuk hyperaktif? Banyak orang tua sering bingung, bahkan merasa frustasi saat menghadapi anak dengan energi berlebih. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya ada cara-cara sederhana yang bisa membantu mengarahkan energi mereka ke arah yang lebih positif? Anak hyperaktif bukan berarti anak yang nakal atau sulit diatur, melainkan anak dengan kebutuhan khusus dalam pola asuh. Lalu, bagaimana caranya agar anak hyperaktif tetap tumbuh dengan baik tanpa membuat orang tua kewalahan? Mari kita bahas bersama 5 cara praktis yang bisa Anda terapkan di rumah. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar berapakah usia anak Bapak Ibu saat ini dan dari daerah manakah tempat tinggal Anda saat menonton video ini. Karena saya ingin tahu seberapa luas video ini beredar. Cara ampuh mengatasi anak hiperaktif di rumah yang pertama adalah membuat rutinitas harian yang teratur. Anak hiperaktif seringkali kesulitan mengendalikan energi dan fokusnya, sehingga mereka mudah terdistraksi. Salah satu cara paling efektif untuk membantu mereka adalah dengan membuat rutinitas harian yang teratur. Rutinitas memberikan rasa aman karena anak tahu apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya dilakukan. Misalnya, jam bangun, jam belajar, jam bermain, hingga tidur ditetapkan secara konsisten. Dengan pola yang berulang, otak anak akan terbiasa mengikuti alur, sehingga perilakunya menjadi lebih terarah. Contohnya Andi, anak berusia 7 tahun yang hiperaktif yang selalu sulit duduk tenang saat belajar di rumah. Orang tuanya kemudian membuat jadwal sederhana, seperti bangun pukul 6 pagi, sarapan pukul 7, belajar pukul jam 8 hingga jam 9, lalu istirahat dan bermain hingga jam 10. Pola ini dijalankan setiap hari. Hasilnya, anak mulai terbiasa menunggu waktunya bermain dan lebih kooperatif saat jam belajar tiba. Rutinitas yang konsisten membuat energi anak lebih terkendali sehingga orang tua tidak lagi kewalahan setiap kali mengajaknya belajar. Yang kedua adalah memberikan aktivitas fisik yang cukup. Anak hiperaktif biasanya memiliki energi berlebih yang sulit dikendalikan jika tidak tersalurkan dengan baik. Karena itu, memberikan aktivitas fisik yang cukup sangat penting agar energi tersebut dialihkan ke hal-hal yang positif. Aktivitas fisik bukan hanya membuat anak lebih sehat, melainkan juga membantu menstabilkan emosi, meningkatkan fokus, serta membuat mereka lebih mudah tidur di malam hari. Olahraga ringan seperti berlari, bersepeda, berenang, atau sekedar bermain di taman dapat menjadi cara efektif untuk membantu anak menyalurkan tenaganya. Jaka, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang sering tidak bisa duduk diam di kelas, bahkan suka mengganggu teman-temannya. Guru dan orang tuanya kemudian sepakat untuk mendaftarkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga, yaitu sepak bola 3 kali seminggu. Setelah beberapa minggu, Jaka terlihat lebih tenang saat belajar di kelas karena sebagian besar energinya sudah tersalurkan lewat latihan fisik. Ia juga menjadi lebih fokus saat mengerjakan tugas dan tidak lagi mudah membuat keributan. Yang ketiga adalah kurangi konsumsi gula dan makanan olahan. Asupan makanan berperan besar dalam mempengaruhi perilaku anak, terutama yang hiperaktif. Gula berlebih dan makanan olahan dengan pewarna, pengawet, serta pemanis buatan dapat memicu lonjakan energi mendadak pada anak. Hal ini membuat mereka semakin sulit terkendali, tidak bisa diam, dan gampang kehilangan fokus. Dengan mengurangi makanan manis berlebih seperti permen, minuman bersoda, kue kemasan, serta makanan cepat saji, orang tua bisa membantu menstabilkan energi anak. Sebagai gantinya, berikan makanan sehat yang kaya nutrisi, seperti buah-buahan segar, sayuran, kacang-kacangan, serta sumber protein seperti telur dan ikan. Contohnya Siska, seorang anak perempuan berusia 6 tahun, terbiasa mengkonsumsi minuman manis dalam kemasan hampir setiap hari. Orang tuanya sering mengeluhkan bahwa anak tersebut tidak bisa tenang bahkan saat menjelang tidur malam. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, mereka mulai mengganti minuman manis dengan jus buah tanpa gula tambahan dan minum air putih.
Hanya dalam waktu 2 minggu, perilaku Siska mulai membaik. Ia lebih cepat tidur, tidak terlalu rewel, dan bisa duduk tenang lebih lama saat belajar menggambar. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu apakah anak Bapak Ibu termasuk anak yang hiperaktif dan bagaimana caranya Bapak Ibu selama ini menanganinya. Tulis di kolom komentar. Cara ampuh mengatasi anak hiperaktif di rumah yang keempat adalah memberikan pujian dan reinforcement positif. Anak hiperaktif seringkali mendapatkan lebih banyak teguran daripada apresiasi, sehingga mereka merasa kurang dihargai. Padahal, salah satu cara paling efektif untuk membantu anak dengan kondisi ini adalah dengan memberikan pujian dan reinforcement positif setiap kali mereka menunjukkan perilaku yang baik. Dengan begitu, anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Bentuk reinforcement bisa berupa kata-kata pujian, pelukan, stiker bintang, atau hadiah kecil yang sesuai. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak dan memperkuat ikatan emosional dengan orang tua. Contohnya Maya, seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang hiperaktif, sering kesulitan duduk tenang saat makan malam bersama keluarga. Biasanya ia selalu ditegur karena terus bergerak, namun orang tuanya kemudian mencoba pendekatan berbeda. Setiap kali anaknya berhasil duduk dengan tenang selama 10 menit, mereka memberikan pujian dan stiker bintang di papan khusus. Setelah terkumpul 5 stiker, anak mendapat kesempatan memilih mainan kesukaannya. Dalam beberapa minggu, anak tersebut mulai terbiasa duduk lebih lama tanpa banyak gangguan, hanya karena merasa dihargai atas usahanya. Dan yang terakhir adalah memberikan lingkungan belajar yang tenang. Anak hiperaktif sangat mudah terdistraksi oleh suara, cahaya, atau benda-benda di sekitarnya. Oleh karena itu, ciptakan lingkungan belajar yang tenang dan minim gangguan sangat penting untuk membantu mereka lebih fokus. Pastikan ruangan belajar tidak berdekatan dengan televisi yang menyala, suara musik keras, atau area rumah yang ramai. Meja belajar sebaiknya rapi, hanya berisi perlengkapan yang diperlukan. Pencahayaan yang cukup dan udara yang nyaman juga akan membantu anak merasa lebih betah. Dengan suasana tenang, anak bisa berkonsentrasi lebih lama dan menyelesaikan tugas tanpa terlalu banyak hambatan. Adalah Iwan, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan kecenderungan hiperaktif. Ia sering gagal menyelesaikan PR karena belajar di ruang keluarga yang ramai. Ibunya kemudian menyiapkan sudut khusus di kamarnya dengan meja belajar sederhana, rak kecil untuk buku, serta lampu belajar yang terang. Kemudian, semua mainan dipindahkan agar tidak menjadi pengalih perhatian. Setelah beberapa minggu, anak mulai terbiasa belajar di ruang tersebut dan dapat menyelesaikan semua PR-PR-nya dalam waktu yang lebih singkat, tanpa banyak gangguan. Ingat ya Bapak Ibu, anak hiperaktif bukanlah masalah, melainkan anugerah dengan energi besar yang perlu diarahkan dengan tepat. Dengan strategi yang tepat dan perhatian dari kedua orang tua, kita bisa membantu mereka tumbuh lebih fokus dan percaya diri. Semua butuh proses, jadi jangan menyerah untuk terus mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share kepada orang tua lainnya, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.